Muhammad, lelaki penggenggam hujan. Bab 2. Surat Bahira. Menjelang petang di kota cahaya 632 Masehi. Jadi, dia telah wafat. Belum lama, aku bahkan rasanya masih tidak percaya. Berarti sia-sia apa yang kujalani selama bertahun-tahun ini. Aku tidak akan pernah menemuinya. Dua laki-laki menjadi siluet berlatar belakang langit sore yang oranye. Lelaki pertama melipat kaki dengan tatapan memancang bumi. Putus asa. Dia sedang tidak bahagia. Lelaki muda yang tengah tidak bahagia. Tersenyum dengan cara yang sungguh aneh. Senyum yang tidak gembira. Mungkin sekali seumur hidupnya. Sebab dia sungguh seorang pemuda yang senantiasa ceria. Penghabisan dari setiap kalimat dari bibirnya selalu disusuli tawa. Orang lain merasa cukup dengan tersenyum, tetapi dia memilih tertawa. Kini wajahnya tampak pasrah ketika jubahnya menyapu tanah, menyamakan warna di antara keduanya. Ujung-ujung rambut sebahunya berkali-kali diayun angin gurun. Lelaki kedua berdiri dengan kepala mendongak, pandangannya menuju langit. Cukup lama sampai memejam kemudian. Ketika matanya terbuka, tampaklah tatapan yang memancarkan keteguhan, ketabahan, dan kematangan. Seolah-olah pengalaman hidup menyiapkan dirinya untuk selalu siap menjawab setiap pertanyaan. Lelaki pertama menoleh, sedikit mendongak, mencari wajah kawannya. Beberapa tahun ini, apa saja yang sudah kulewatkan? Senyumnya mengambang. Sang kawan membalas tatapannya. Segala kisah yang melahirkan sebuah peradaban besar, sesuatu yang akan terus ditulis hingga ribuan tahun ke depan. Begitu rupa, engkau menghilang bertahun-tahun, kawan. Banyak yang telah terjadi. Dua lelaki itu berbincang dalam kedukaan yang tengah menyuramkan wajah Madinah, sang kota cahaya. Wilayah oase yang dilimpahi kesegaran, sementara sebagian besar tanah Arab masih terpanggang matahari sepanjang tahun. Kegersangan yang tak tertandingi oleh bagian bumi manapun. Udara seperti api yang meringkus kulit ari. Air hanya bisa diperoleh melalui cara menyedihkan. Terbau badai gurun disertai hujan yang kemudian terkumpul di oase-oase sepanjang lautan pasir. Engkau berutang seluruh peristiwa itu kepadaku. Lirih lelaki pertama bersuara. Senyum itu masih ada. Dia lalu perlahan mengeluarkan segulung kertas dari saku jubahnya, dibentangkan ke atas tanah. Kertas kasar yang tak bisa menghindar dari kerapuhan, bertahun dikunyah waktu. Lelaki kedua serius memperhatikan apa yang dilakukan kawannya. Engkau masih menyimpan surat pendeta Bahira? Akan kujaga dengan nyawaku. Lelaki pertama memperlakukan gulungan kertas itu dengan hati-hati. Surat yang tidak pernah sampai kepada seseorang yang dia tuju. Aku beruntung menemukannya. Katamu bahkan surat ini tidak pernah sampai selesai, bukan? Lelaki pertama menggeleng. Tidak pernah selesai. Tidak pernah terkirim. Tapi Warakoh sudah mewujudkan keinginan Bahira, kurasa. Lelaki kedua menyebut nama seseorang yang menjadi tujuan surat itu. Aku pernah menceritakan kepadamu tentang Warakoh, bukan? Lelaki pertama mengangguk. Tapi utangmu masih sangat banyak. Apa hal terakhir yang kuceritakan kepadamu? Sedikit sekali. Engkau mengunjungiku sebelum perang Badar. Ketika itu, para pendatang dari Mekah baru 2 atau 3 tahun mendiami kota ini. Begitu juga sang nabi. Tentu belum banyak hal yang bisa kukatakan kepadamu. Banyak hal yang ingin kutanyakan kepadanya, tapi sekarang tak mungkin lagi. Aku cukup lama mendampingi sang nabi. Kau bisa bertanya kepadaku. Lelaki yang lebih muda menggerakkan kepala. Kau tidak akan bisa menjawabnya, Ruzabah. Senyap beberapa lama. Lelaki kedua menatap batas antara langit dan bumi. Jauh dari jangkauan pandangan matanya, para kafilah masih berkelana. Mereka mencari tumbuhan untuk makanan ternak atau berniaga ke negeri-negeri yang jauh. Para lelaki gurun itu membawa serta kuda dan unta yang mereka bangga-banggakan. Orang padang pasir paling tahu bagaimana cara memanfaatkan unta-unta mereka, menjadikannya tunggangan terbaik, memeras susunya untuk diminum, menyembelih dan menyantap dagingnya yang keras, menyamak kulit dan bulunya sebagai bahan pakaian, memakai air kencingnya untuk mencuci, bahkan mengeringkan kotorannya sebagai bahan bakar memasak. Apa yang ingin kau tanyakan jika beliau masih hidup? Lelaki pertama menatap lagi lembaran yang dia jaga dengan nyawanya. Aku ingin memastikan, apakah dia benar-benar seseorang yang kedatangannya telah diketahui secara turun-temurun oleh para pendeta biara Busro?
Itu penting bagimu? Tentu saja. Lelaki kedua menatap kawannya dengan seksama, lebih teliti dibanding kapanpun. Sekian lama mengenalnya, barulah kini dia menemukan sesuatu yang demikian mencolok pada diri pemuda itu. Lelaki itu seperti mengenali pemuda itu dengan cara istimewa. Dia seperti menyaksikan dirinya pada wajah lelaki muda itu. Setidaknya dirinya ketika masih muda dulu. Kecuali kenyataan bahwa dia mengenal pemuda itu sebagai pribadi yang banyak bicara, selalu ingin tahu. Wajahnya seperti selalu gembira, bibirnya tidak pernah memajang ekspresi lain, kecuali senyum yang melintang. Sesuatu yang hari itu seolah tercerabut darinya. Lelaki kedua menghela nafas perlahan. Siapa dirimu sebenarnya? Elias.